Bismillahirrahmanirrahim. Sholat menjadi sah kalau wudhunya sah gitu. Saya tertarik nih dengan sholat ini karena ternyata sholat ini banyak juga penelitian-penelitian yang menunjukkan efek terhadap kesehatan. Itu orang-orang yang rajin sujud, efeknya luar biasa. Dia bisa apa? Pertama, mencegah penyakit Alzheimer, penyakit pikun. Apalagi sering sujud terus sering hafal Quran, obat terbagus nih untuk pikun. Orang melakukan penelitian dengan cara swab muka orang yang sering berwudu, di swab gitu ya, terus ditaruh di media pengembang biakan kuman, ditaruh di situ. Salah satu lagi yang orang nggak pernah wudu ditaruh. Ternyata jumlah kuman orang yang sering berwudu itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak pernah berwudu. Maka itu saya pernah mengobati pasien yang punya kasus jerawat karena sering infeksi. Itu saya suruh sering berwudu dan jangan batal wudu. Dan ini juga menjaga kelembaban. Ya, jadi lembab ini kulit kita. Ya, ini penelitian yang kedua itu ya. Dan masih banyak penelitian lagi. Saya mau masuk ke bab sholat. Tapi artinya berwudu ini sangat luar biasa. Sholat menjadi sah kalau wudunya sah gitu ya, atau wudunya benar. Mohon maaf, saya sering melihat orang berwudu kacau balau tuh Pak, nggak niat gitu ya. Kan urutannya itu kanan dulu habisin tuh, misal wudu tangan tuh. Saya pernah lihat itu wudu tangan, terus kiri, kanan, kiri. Ini wudu apa pencak silat gitu ya. Harusnya selesain dulu tuh kan, selesain kanan terus baru kiri. Dan ini sela-sela jali nih. Sering kan wudu kita nggak niat, kadang-kadang cuman, padahal ini harus di sela-sela jari. Ini tempat sumbernya kuman juga ini. Ini kalau nggak dihilangkan akan berdampak banyak penyakit. Maka itu bersungguh-sungguh nih untuk berwudu ya, termasuk di kaki. Ini juga saya ngeliat bahwa kaki itu harus di sela-sela jari itu untuk wudu, bukan hanya asal usap saja ya. Termasuk ngusap kepala juga gini ya, ke depan gitu ya. Ini juga bagus ya untuk mendinginkan ketegangan dari beberapa otot. Ya, ini tentang wudu. Saya langsung bab sholat mobilnya Pak ya. Karena ternyata banyak tuh ngupil, gara-gara ngupil timbul epistaksis, apa itu, mimisan. Jadi hati-hati nih yang bagi yang sering ngupil terlalu semangat ya, jadinya mimisan tuh. Ini salah satunya. Ternyata istinsak ini bagus untuk mengobati kasus itu. Maka itu beberapa kasus pasien saya coba dengan cara istinsak. Ini penelitian yang pertama. Penelitian kedua, ada seorang melakukan penelitian dengan cara swab muka orang yang sering berwudu, di swab gitu ya. Terus ditaruh di media pengembang biakan kuman, ditaruh di situ. Salah satu lagi yang orang nggak pernah wudu ditaruh. Ternyata jumlah kuman orang yang sering berwudu itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak pernah berwudu. Maka itu saya pernah mengobati pasien yang punya kasus jerawat karena sering infeksi. Itu saya suruh sering berwudu dan jangan batal wudu. Dan ini juga menjaga kelembaban. Ya, jadi lembab ini kulit kita. Ya, ini penelitian yang kedua itu ya. Dan masih banyak penelitian lagi. Saya mau masuk ke bab sholat. Tapi artinya berwudu ini sangat luar biasa. Sholat menjadi sah kalau wudunya sah gitu ya, atau wudunya benar. Mohon maaf, saya sering melihat orang berwudu kacau balau tuh Pak, nggak niat gitu ya. Kan urutannya itu kanan dulu habisin tuh, misal wudu tangan tuh. Saya pernah lihat itu wudu tangan, terus kiri, kanan, kiri. Ini wudu apa pencak silat gitu ya. Harusnya selesain dulu tuh kan, selesain kanan terus baru kiri. Dan ini sela-sela jali nih. Sering kan wudu kita nggak niat, kadang-kadang cuman, padahal ini harus di sela-sela jari. Ini tempat sumbernya kuman juga ini. Ini kalau nggak dihilangkan
akan berdampak banyak penyakit. Maka itu bersungguh-sungguh nih untuk berwudu, ya, termasuk di kaki. Ini juga saya ngeliat bahwa kaki itu harus di sela-sela jari itu untuk wudu, bukan hanya asal usap saja, ya. Termasuk ngusap kepala juga gini ke depan itu, ya. Ini juga bagus, ya, untuk mendinginkan ketegangan dari beberapa otot. Ya, ini tentang wudu. Saya langsung bab sholat. Saya tertarik nih dengan sholat ini, karena ternyata sholat ini banyak juga penelitian-penelitian yang menunjukkan efek terhadap kesehatan. Saya akan mulai dengan takbir, ya, gini, ya. Ini kalau bicara otot, maka banyak otot yang bisa diperbaiki. Salah satunya dengan takbir. Ini ada otot di sini, otot besar. Dan ini kalau bilang olahraga ini bagus untuk otot-otot di daerah dada. Kemudian ruku itu kalau kita nggak jago keseimbangannya, itu bisa masalah tuh. Maka itu ketika ruku ini akan luruskan. Itu ternyata bagus untuk otot-otot di daerah kaki dan daerah punggung. Ini saya bicara otot. Tapi ada satu lagi yang luar biasa dari sholat, yaitu aspek sujud. Nah, ini saya tertarik ini dengan sujud. Ternyata kalau kita bicara struktur tubuh kita, mohon maaf nih saya agak ke organ. Jantung ini kan di kiri, Bu, otak di atas. Secara normal jantung akan mendistribusikan makanan ke seluruh tubuh, termasuk otak. Masalahnya otak letaknya di atas. Berarti sirkulasi darah ke otak gimana? Berlawanan dengan gravitasi. Maka itu otak itu distribusi makanannya paling sedikit. Padahal otak kebutuhan akan glukosa paling dominan. 50% kebutuhan glukosa dipenuhi oleh otak. Sedangkan distribusi ke otak hanya sekitar 20%. Mana yang paling banyak distribusinya? Distribusinya paling banyak adalah ke daerah-daerah yang searah dengan gravitasi. Dan tidak heran kalau orang yang paling banyak makan, mana yang gendut duluan, Pak, Bu? Perut. Kenapa perut? Karena dekat dengan jantung dan searah dengan gravitasi. Dan mohon maaf, jangan bangga dengan perut gendut. Ini mohon maaf nih, jangan bangga ini. Ada penelitian orang yang perutnya gendut umurnya tidak lebih dari 60 tahun gitu ya. Jadi kalau 59 perut gendut siap-siap gitu ya, siap-siap aja ini ya. Jadi otak hanya dapat cuma 20%. Apa yang paling banyak ke daerah bawah itu. Maka itu sering tekor itu otak. Kebutuhan 50%, distribusi 20%. Jadi kan masalah. Maka itu salah satu cara supaya otak ini biar dapat makanan banyak harus bagaimana? Dia harus lebih rendah dari jantung. Maka itu kenapa ketika sujud otak lebih rendah, jantung lebih tinggi, sehingga distribusi makanan ke otak menjadi lebih banyak dan bagus. Kenapa harus bentuk sujud? Kenapa nggak langsung gini kayak kayang? Bahaya itu kalau kayang, Pak, terlalu cepat. Maka itu dibikin sudut, jadi distribusinya nggak terlalu cepat. Dan ternyata aktivitas kepala lebih rendah itu jarang dilakukan oleh kita, Pak, sangat jarang. Maka itu orang-orang yang rajin sujud, wah, ini efeknya luar biasa. Dia bisa apa? Pertama, mencegah penyakit Alzheimer, penyakit pikun. Apalagi sering sujud terus sering hafal Quran, wah, obat terbagus nih untuk pikun. Ya, ternyata ada penelitian orang yang sering menghafal Quran itu bisa mencegah dari kepikunan. Maka itu tips untuk mencegah biar nggak pikun adalah dengan menghafal Quran. Dan satu lagi adalah dengan memperbanyak sujud. Karena ternyata sujud ini menjadi salah satu aspek supaya distribusi makanan menuju otak menjadi lebih bagus. Maka itu kalau kita sehari misalnya 5 kali, berarti kan sujudnya ada berapa itu? Anggap 17 rakaat, berarti 17 kali. Kalau kita hitung waktu ini ya, misalnya sekali sujud misalnya 1 menit gitu kan, terus kita banyak melakukan sholat sunnah, maka otak
itu akan kebagian distribusi makanan cukup banyak. Maka itu pentingnya sholat. Ini yang pertama dari aspek gerakan, yang kedua dari aspek sujud tadi. Yang kedua ada yang cukup menarik ini. Ketika sholat kita kan melihat tempat sujud. Saya pernah mencoba kasus orang yang matanya minus. Saya coba dia sholat dengan melihat tempat sujud. Ketika berdiri tempat sujud, kecuali tahiyat ya, tahiyat harus melihat jari. Ketika berdiri dia tempat sujud, ketika sujud dia melek lihat tempat sujud, kemudian diri lagi, dekat jauh. Ini ternyata sangat bagus untuk melatih daya kontraksi lensa. Salah satu penyebab dari mata minus dan plus adalah kontraksi lensa yang nggak bagus. Nah, dengan sholat melihat tempat sujud itu akan melatih daya akomodasi relaksasi. Jadi kayak semacam alat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya eye bright, ya, alat untuk mengobati mata minus yang dia jauh dekat gitu. Ternyata sholat dengan melihat tempat sujud itu bagus untuk mencegah mata minus dan plus.